Baik, selamat malam. Masih bersama kita di program Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan disiarkan di Radio NSI Trijaya dan juga RDI Semarang. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagi kira-kira nih Mbak Zum ya sebagai pegiat seni yang ini juga masuk dalam generasi muda, generasi milenial ya Mbak Zum ya. Kita dengarkan kira-kira Mbak Zum apa nih yang sudah dilakukan atau giat atau apa cara untuk melestarikan kesenian begitu, karena Mbak Zum ini kan pegiat seni, suaranya sangat bagus. Terima kasih Mbak Solha. Jadi saya sendiri pelaku seni ya, untuk membuat anak muda itu mencintai seni. Tentunya mereka harus mencintai dirinya sendiri dulu terlebih dahulu. Jadi ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka kita wajib sebagai orang tua untuk mengenalkan anak-anak kita untuk mencintai budaya. Jangan sampai budaya itu tertelan ya oleh globalisasi yang masya Allah sekarang itu luar biasa ya kejarannya. Jadi kita sepertinya tidak hanya generasi milenial, tapi kita sendiri terkadang tidak sadar bahwa kita secara secara tidak sadar itu sudah kena arus ke barat-baratan. Coba sekarang kita kalau ke Mesir, orang itu menyebutnya apa? Timur Tengah kan? Sebenarnya kalau kita mau tetap mencintai Jawanya kita, itu pasti tidak akan Timur Tengah. Coba kalau Mesir itu negara bagian mana? Mesir Arab itu mana? Barat kan? Kenapa kita kok bilangnya Timur Tengah? Karena itu adalah julukan dari Amerika. Jadi kita secara tidak sadar itu sudah terkena arus Jadi dari hal-hal seperti itu yang kita tidak sadar. Sebenarnya kalau kita mau bilang itu orang dulu itu mesti bertanya ketika ada orang yang sudah tindak haji itu misalnya ya, sampun nilai ya gitu. Berarti kan itu kita secara tidak sadar itu sudah tergerus oleh kebarat-baratan. Itu terus kemudian selanjutnya kita harus mengenalkan ini hal-hal kecil saja, makanan. Coba sekarang anak-anak itu mencintai makanan itu, coba milih pecel apa McD kira-kira? Ya kan pasti akan McD, dan barangkali anak-anak kita itu tidak kenal yang namanya pecel, itu tidak kenal. Nah dari hal-hal itulah, hal-hal kecil, coba berilah edukasi pada anak-anak kita dengan hal-hal yang sifatnya itu adalah keindonesiaan. Saya itu sering menyimak akun medsosnya Mbak Zum. Mbak Zum ini termasuk orang yang produktif ya untuk mengenalkan seni, budaya, lagu-lagu yang nuansa Jawa itu sering dilakukan. Saya juga termasuk followernya Mbak Zum. Terima kasih. Di sini juga ada ya sahabat-sahabat semuanya ya, para penonton ya gitu. Oke, soalnya perlu, dan kalau ngomongin nyanyi tentang agak Jawa, langgam Jawa itu menarik sekali. Oke, terima kasih. Baik, Bobo, kalau berbicara terkait dengan kota Semarang nih, akulturasi budayanya, terus di kota lama, kira-kira mungkin Bobo bisa menjelaskan sedikit, jangan sedikit ya, banyak dong tentang sejarah, mobil khususnya ini di kota lama ini, biar kita nanti bisa melek bagaimana sih sejarah atau nilai-nilai budaya yang ada di kota lama ini, Bobo. Saudari-saudara, teman-teman dan para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya merespon apa yang disampaikan oleh saudari moderator, saya ingin bercerita lebih dulu. Pernah suatu hari bertahun lalu, di tahun 1960, proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama
Insinyur Soekarno pada salah satu sebuah acara Maulid Nabi, beliau berpidato begini. Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara. Ramayana. Di dalam kitab Ramayana itu ada disebut satu negeri, namanya negeri Utara Kuru. Kuru yaitu artinya lornya, negara Kuru. Kuru yaitu Kurawa. Utara Kuru. Disebutkan di dalam kitab Ramayana itu bahwa di negeri Utara Kuru itu gak ada panas yang terlalu, gak ada dingin yang terlalu, gak ada manis yang terlalu, gak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang, tenang, tenang. Orang mau panas, orang mau adem. Tidak ada gelap, tidak ada terang yang cemerlang. Semuanya kadya siniram banyu ayu sewindu lawas. Di dalam kitab Ramayana itu, saudara, sudah dikatakan negeri yang begini tidak bisa menjadi negeri yang besar, sebab tidak ada perjuangan tidak ada. Semuanya adem tentrem. Seneng pun tidak terlalu seneng. Sudah tenang Utara Kuru. Apakah engkau ingin disebut bangsa yang demikian, saudara-saudara? Tidak. Kita tidak ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan, digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali, digembleng hampir hancur lebur, bangkit kembali. Pidato Insinyur Soekarno yang saya bacakan ini menjadi penting ketika kita kaitkan dengan hal-hal yang berkait dengan kebudayaan. Karena kebudayaan itu bukan dan tidak merupakan keniscayaan. Kebudayaan itu lahir dan hadir, berada di tengah-tengah kita, kemudian menjadi milik kita, kemudian kita sebarkan ke berbagai sudut atau dan penjuru dunia karena adanya kesadaran atau dan adanya daya hidup untuk menempuh perjuangan dalam hadirkan kebudayaan itu. Kebudayaan itu bukan dan tidak merupakan bagian dari sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, melainkan dibuat oleh umat manusia sebagai makhluk Tuhan. Maka ketika kemudian kita masuk dalam forum ini dengan tema generasi muda mencintai budaya, itu artinya sejak awal kita sudah harus memiliki kesadaran atau dan niatan serta daya hidup untuk satu, memahami realitas kebudayaan kita, untuk dua, yang sangat subjektif, mencintai realitas kebudayaan kita. Yang ketiga, memiliki
kesadaran dan kerelaan serta kecerdasan untuk memperkembangkan kebudayaan kita. Sebenarnya panjenengan, juga saya dan teman-teman lain, juga para sahabat yang di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini mengetahui sejak berabad-abad lalu masyarakat negeri ini bahkan ketika masih dikenal atau disebut namanya sebagai Nusantara, sudah termasyhur, tidak saja terkenal, tapi termasyhur sebagai masyarakat dari bangsa yang sangat berbudaya. Itu sudah sejak zaman ketika negeri ini masih bernama Nusantara. Itu sebabnya kenapa sebenarnya kebudayaan kita pada saat sekarang ini itu merupakan jenis kebudayaan yang sebenarnya merupakan semacam pengembangan dan perkembangan dari budaya-budaya sebelum ini atau dari masa silam. Selain itu, ada hal lain menarik. Kita sering berbicara tentang akulturasi budaya. Sayangnya, ketika kita berbicara mengenai dan tentang akulturasi budaya itu, kita dipaksa oleh bawah sadar kita dipaksa oleh kekurang cerdasan kita hanya sebagai pihak penerima. Dalam konteks berkebudayaan, kita memang tidak memiliki cukup tradisi atau daya hidup atau daya tempur yang agresif. Kita bisa dengan rela gitu, sesuatu misalnya kemasukan tradisi atau dan budaya Cina yang dibawa oleh masyarakat Tionghoa. Kita misalnya bisa dengan sangat rela, menerima kehadiran dari budaya yang dibawa oleh Belanda misalnya, kemudian kita olah sedemikian rupa, lalu kita bilang dengan bahasa sekarang bahwa telah terjadi akulturasi kebudayaan. Kelemahan kita dalam berkebudayaan adalah kita miskin daya juang untuk juga memasukkan, untuk juga mempengaruhi budaya lain dengan kebudayaan kita. Itu sebabnya, menyebut merek, itu sebabnya banyak sekali rumah-rumah makan ala Amerika, rumah-rumah atau depan-depan kopi ala Inggris yang eksis di sini. Karena kita di luar kesadaran kita tidak punya keberanian untuk misalnya itu mendesakkan kopi kelotok, lasem atau dan Jepara misalnya, atau dan Rembang misalnya ke masyarakat luas. Tentang lain misalnya, ini kalau dari soal-soal yang sederhana semacam itu. Nah, lalu di sini ada pemberatan kepada generasi muda mencintai budaya. Saudara-saudara dan saudari-saudari, generasi muda Indonesia itu tidak usah dididik untuk mencintai budaya. Mereka sudah cukup berkebudayaan. Yang perlu kita dorong, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tandaskan dan tanamkan adalah bagaimana mereka bisa memiliki cukup kecerdasan untuk menyeleksi macam bagaimana atau jenis-jenis kebudayaan sing piye yang sebaiknya kita berani tidak berurusan atau dan sebaliknya kita serah.
Nah, itu cara cerdasnya bagaimana ini Bobo? Ya, Bermula dari rumah. bermula dari rumah, berarti bermula dari keluarga masing-masing. Iya, bermula dari rumah. Hal yang sederhana saja misalnya soal perkara makan. Kita sudah kehilangan adab ibu melahir-hadirkan kebudayaan. Bagaimana ketika ibu atau bapak belum makan? Setidaknya anak menunggu. Oke, memang pendidikan untuk kebudayaan, mencintai, mendorong kecerdasan budaya itu dimulai dari ini yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Oke, baik Bobo, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentang bagaimana yang cerdas untuk mendorong agar generasi muda ini bisa mencintai budaya, begitu. Baik, kita break sebentar dan semoga kita istirahat terlebih dahulu.